Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur buat hari yang baik yang Tuhan telah jadikan buat kami. Kami masih boleh ada untuk hadir di tempat ini pada malam hari ini. Itu semua kami sadari karena kasih dan karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian, penyembahan dan doa kami, biarlah kiranya pengagungan yang boleh kami naikkan itu bukan hanya sekedar keluar dari mulut bibir lidah kami, tetapi lahir dari dalam hati kami dan menjadi pujian, pengagungan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya biarlah Roh-Mu menyegarkan setiap hati kami di tempat ini, maupun juga yang menyaksikannya secara live dari manapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru, perbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kebenaran, dan kami mengerti maksud-maksud-Mu. Ini kerinduan hati setiap kami ya Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami sepenuhnya hanya untuk memuji, memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa maju saja ke depan supaya yang datangnya belakangan mengisi tempat di belakang. Mari Bapak Ibu Saudara jangan malu-malu. Jangan malu-malu, ayo bergerak maju, bukan bergerak mundur. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Biarlah pujian ini bukan hanya sering kita dengar, tetapi menyenangkan hatinya Tuhan pada malam hari ini. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Engkau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu untuk selamanya. Mari umat Tuhan kembali kita angkat pujian ini dari awal, katakan hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
Yes. Mari terus nikmati Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Kami terus menikmati Engkau di tempat Kasih ini. setiamu Terima kasih. Engkau kiranya mengisi setiap Kau baik
from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. Sekali lagi, I am yours. I am yours. I am yours. And I love you.
terus merasakan kasih yang melimpah-limpah atas hidup kami seperti ini. Kemanapun kami pergi melangkah, kami boleh merasakan kedamaian yang seperti ini ya Tuhan. Sukacita kami tidak boleh dirampas oleh apapun, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab darah-Mu yang menebus kami, melayakkan kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami milik-Mu, tidak ada satupun dakwaan yang membenarkan kami bukan milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami berikan seluruh hidup kami kepadamu, untuk sepenuhnya pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami ingin Engkau menawan setiap hati dan pikiran kami, sebesar-besarnya untuk kerajaan sorga. Apa yang Ia perlukan, apa yang Allah perlu lakukan, biar itu dikerjakan lewat hidup kami. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara, katakan, ini aku Tuhan, utus aku kemanapun Engkau mau, utus kami. Ajar kami untuk tidak berpangku tangan, tetapi bersegera untuk melayani Engkau, bersegera untuk melayani Engkau. Kami mau terus melayani Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Kami akan terus memenuhi panggilan atas hidup kami. Ini kami Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu. Kiralarabaya sangkaralarababa kayaralarabaya sangkaralarabaya senarabaro. Kiralarabaya ralarabaya ralaribiyara kami tidak akan takut dan gentar, sebab Engkau Allah kami, Engkau panglima perang kami milik-Mu. Kasih dan pengorbanan-Mu telah membuktikan tidak ada kuasa yang melebihi Engkau. Bahkan alam maut tidak sanggup sehingga Engkau bangkit ya Tuhan. Alam maut pun tidak sanggup untuk menampung keberadaan-Mu. Itulah kedaulatan Allah kami. Itulah kedaulatan Allah kami dan kuasanya. Tidak ada yang luput daripada tangan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang tidak tunduk di bawah kuasa-Mu ya Allah. Engkau anak domba Yesus yang sulung bagi kami telah mengerjakannya. Engkau teladan kami. Biar kami boleh belajar ketaatan yang sama seperti Kristus dalam hidup kami. Jangan biarkan seorang pun dari antara kami menolak Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan seorang pun dari antara kami menolak panggilan-Mu. Ini kami Bapa, utus kami Tuhan, utus kami. Oh ya ralarabaya sangkararaba, sekinararabaya sekinararabaya radadabaya ralarababa kaya ralarabaya ralaraba, sekinararabaya syandararaba. Mari serahkan hati, seluruh hati, serahkan kepada Allah. Jangan menahannya.
sanjung, Engkau yang memperlengkapi setiap kami. kuasamu Engkau nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Sorakan. Haleluya Lord. Kami puja Engkau Tuhan, Yes. kami tinggikan nama-Mu. Besar dan ajaib apa yang Kau lakukan Amin. tahun-tahun ini buat gereja-Mu. Amin. Sekalipun situasi, kondisi mungkin tidak mendukung, Yes. tapi surga mendukung kami di tempat Amin ini. dalam nama Yesus. Surga menyatakan kemuliaannya mulai anak-anaknya yang diurapi oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Terima kasih buat malam yang indah. Tuhan telah berbicara kepada setiap kami dalam hati kami. Waktu kami menyembah, waktu kami tinggikan namanya. Kami tahu keagungan dan kemuliaan Tuhan melingkupi kami, memagari hidup kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Perlindungan Allah seperti tembok yang berapi mengitari orang percayanya. Sakit penyakit tidak pernah menimpa orang-orang benar. Kelemahan, apapun itu bentuknya kutuk, telah menjauh dari rumah orang percaya. Yang ada kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti hidup kami. Dimanapun kami pergi dan berjalan, kami melihat kemurahan demi kemurahan demi kemurahan. Karena Tuhan yang telah bermurah hati atas hidup kami. Kami nggak mampu, kami nggak kuat, kami nggak punya kepandaian. Tetapi kemurahan Tuhan membuat kami lebih dari hidup. Membuat kami lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kalau kami share isi hati-Mu malam ini. Amin. Haleluya. Coba kita lihat lagi Lukas 5 kemarin. Buka ayatnya aja dari Alkitab. Lukas 5 ayat 1.
Ini live ya. Live ya. Haleluya. Lukas 5 ayat 1. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin kita kemarin udah ibadah ya, sedikit saya hari ini lihat yang lain. Satu kali Yesus berdiri di sepantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi Yesus itu begitu dikagumi ya. Dia pergi kemana aja banyak orang mengerumuni dia. Satu pribadi yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Ya, tapi kalau kita hanya sampai mengagumi saja, enggak membuka hati kita buat Tuhan, ya neraka juga gitu ya. Jadi orang di dunia ini banyak mengagumi Yesus, Nabi Isa, tapi mereka tidak membuka hatinya buat Tuhan. Mengapa dia dikagumi? Kalau kita lihat ayat sebelumnya Lukas 4 ayat 13 ngomong gini. Karena dia dikuasai roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai hidup Yesus, maka itu dia menjadi pribadi yang sangat mengagumkan, ya, sangat mengagumkan. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang yang punya pribadi Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya semua kita memiliki sifat-sifat yang akan dikagumi oleh banyak orang, di mana kita berada dan tinggal. Karena sifat-sifat Kristus ada pada kita, ya, dia tinggal di dalam kita, kata Alkitab. Terus ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Pribadi kedua, dia peduli dengan orang lain. Betul ya? Yesus peduli dengan orang lain, tapi dia bukan hanya peduli dengan orangnya, Yesus juga peduli dengan pekerjaannya. Bapak Ibu, hari ini apapun pekerjaan dan usahamu, Yesus tuh peduli loh dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kelihatannya dagangmu biasa, kecil, sederhana, tetapi Yesus peduli dengan pekerjaan kita. Karena mengapa? Dia melihat dua perahu di tepi pantai ini, habis nangkap jaring ikan, nggak ada hasilnya. Karena mereka sedang membasuh jalannya, lagi bersih-bersih jalannya. Jadi orang pulang nelayan tuh waktu pagi kan, betul ya? Waktu pagi. Ini luar biasa, pagi-pagi sudah di pantai, orang banyak mengikuti dia. Ayat 3. Jadi Yesus dan dunia usaha, marketplace, Yesus peduli dengan pekerjaan kita. Ia naik ke dalam perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Yesus itu naik dalam perahu, dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Yesus ada di dalam pekerjaan dan usaha kita. Pertama, dia peduli sih dengan hal-hal kecil yang kau buat dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Sekecil apapun pekerjaan kita, sebenarnya Tuhan peduli dan dia tahu kan. Dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia ada dalam pekerjaan kita. Dia ada di perahu. Perahu itu bisa bisnis, usaha, atau keluarga kita. Dia ada di dalam perahu pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi hari ini apapun pekerjaan kita, bisnis kita hamba Tuhan. Kita apa aja lakukan, worship leader, pemain musik, Tuhan ada di tengah-tengah pelayanan kita. Dia ada di dalamnya. Ya. Jadi jangan meremehkan apa yang kau buat, kecil gitu ya. Kadang-kadang memang kita kalah dengan orang dunia ya. Waduh, es krim itu lagi top banget ya di mana-mana cabangnya gitu ya. Di dunia ini mungkin udah 10.000 cabangnya dalam waktu yang singkat. Hampir mengalahkan Starbucks dan McD ya. Waduh, keren loh. Anak muda ini tamatan S2 di Amerika, karena dia pernah kerja di Esrut di Amerika, pulang-pulang idenya cuma jual es krim loh. Modal dari neneknya 300.000 kalau nggak salah 3 juta saya lupa gitu ya. Dia cuma jual es aja. Hebat ya. Jadi kita orang percaya harusnya jangan meremehkan pekerjaan kita yang kita buat hari ini, apalagi ada Tuhan di tengah-tengah kita. Di tengah pekerjaan kita. Ayat selanjutnya, ayat 4. Setelah saya berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mengapa dia pribadi yang dikagumi? Karena kata-kata Yesus itu mengandung otoritas berkuasa. Bayangin waktu ketemu Petrus, pertama dia pinjam perahunya. Habis pinjam perahu dia ngomong, tolong dong dorong lebih jauh dikit. Habis dia ngajar itu,
Petrus tolong dong tebarin jalamu. Ya. Ayat selanjutnya ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, Petrus sedikit kesal. Ya, gue tahu sih ini orang ini mengagumkan karena dia melihat banyak orang mengikutinya. Kalau orang mengikutinya berarti orang ini punya hal yang spesifik, yang lebih dari orang lain. Ngapain kalau nggak orang ikuti Yesus? Ya, dia interest, dia impression, terpesona dengan Yesus. Tapi waktu Yesus ngomong-ngomong terus, dia kesel juga, orang sok tahu aja. Yang nelayan tuh gue, dari kecil sudah hidup di pantai, saya tahu kapan nangkap ikan. Hari itu udah siang, habis khotbah kan udah siang, orang nangkap ikan itu pasti malam hari. Ini siang-siang dia suruh nangkap. Dia ngomong, Guru, udahlah, kalau kau memang suruh gitu, yaudah, gue lakukannya, saya mau lihat ada enggak gitu loh. Intinya gitu, Petrus dalam hatinya ngomong gitu, lo sok-sok pintar aja. Sering gak kita gitu dengan Tuhan? Gak ada di sini ya, gak ada yang ngaku, haleluya. Tapi ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Yesus pribadi yang mengagumkan, karena dibuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kan, siang hari ikannya banyak. Kadang-kadang sederhana ya, katanya Pak Felix bilang tokonya di atas Pak ya, sepi ya, haleluya. Maksudnya di lantai berapa gitu, buktinya pelanggan datang juga. Itu bicara tentang hal yang mustahil, Tuhan sanggup kirim pelanggan kepada kita. Ya, sanggup ya. Wah, kayak Ibu Bimehwa ngomong itu, Cynthia orderan banyak sofa, haleluya. Minta langsung dikirim ya, harus jadi Bu ya. Tapi saya yang lain depending dulu, kerjakan yang Cynthia itu udah, haleluya. Nah, 2 hari selesai ya. Wah, keren gitu. Nah, jadi Tuhan memang peduli dengan pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita, dan Dia memberkati pekerjaan kita. Ya kan? Dia memberkati dong. Gitu ya. Karena Dia ada di tengah-tengah pekerjaan kita. Jadi tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil buat Tuhan yang Tuhan gak perhatikan, dan Dia ada di sana. Dia berkati pekerjaan kita. Yang terakhir ayat 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Jadi kalau pekerjaan kita bagus, bisnisnya maju, kalau teman kita mau belajar, ajak mereka berbagi, ya, supaya dia maju juga. Ya kalau Anda maju, pekerjaan Tuhan juga maju karena Anda memberi buat gereja kan. Jadi otomatis gerejanya maju kalau orang di gereja diberkati. Ya, aneh banget kalau kita di rumah Tuhan kita diberkati, kita nggak mau memberkati pekerjaan Tuhan. Satu kali Choi Yonggi itu bangun gereja ya, gereja terbesar hari ini bukan Choi Yonggi lagi. Karena di Afrika ada gereja yang luasnya 3 km kali 3 km. 3 km men. Ya, Choi Yonggi itu memang jemaatnya 1 juta dulu ya. Kita pernah pergi memang gede luar biasa gitu. Sekali ibadah 100 ribuan gitu. Ditambah lagi ya. Pernah terhenti pembangunan gerejanya karena nggak ada duit. Tapi satu kali ada nenek-nenek yang tinggal apartemen, dia ngomong, saya mau persembahkan piring mangkoknya buat gereja. Semua orang nahan uangnya, nggak mau kasih gereja. Nenek ini mau persembahkan, cowok yang bilang nggak usah Bu, ibu aja nggak ada, ngapain di persembahan piring mangkoknya. Saya nggak tahu lah kalau piring mangkok dia mungkin di sana berharga kali lah nilainya. Bukan seperti kita di Indonesia kali ya. Biasanya kita suka kasih yang udah nggak kepakai. Ini kasih pendeta aja bawa di gereja. Enak aja gitu ya. Memang gereja tempat sampah. Sadar nggak kita sering loh ngasih yang nggak kepakai, udah nggak laku, bawa ke gereja. Saya ngomong sama Yana yang gitu jangan diterima. Ya, enak aja di gereja sampah, tempat buang sampah, enggak loh, betul kan? Kasih yang terbaik dong. Yang gue udah nggak laku, haleluya, nggak ada lah di sini ya, di tempat lain itu.
Akhirnya dia memberi. Anda tahu sejak ibu itu memberi, semua orang memberi luar biasa. Termasuk ada pasangan yang menikah, dia enggak mau pestain, semua uang pernikahannya dipersembahkan buat gereja. Ya, itu di bukunya Dimensi ke-6 Chow Yong-ki. Ya, luar biasa. Kita melihat semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang itu ada orang-orang yang hebat di dalamnya. Lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi daripadaku, karena aku seorang berdosa. Bapak Ibu, sebelum dia melihat mujizat, dia ngomong, Guru, karena engkau paksa aku untuk nembak jala siang-siang, gue lakukan juga dah. Guru, ya. Waktu dia melihat mujizat terjadi, yang mustahil itu terjadi, dia ngomong lain, Tuhan, Kurios, pencipta alam semesta. Ya, enggak ada ikan, Tuhan tinggal perintahin, ikan-ikan masuk ke jaring Petrus, udah. Betul ya? Karena dia yang membuat alam ini. Keren ya. Langsung itu dia ngakui bahwa ini Tuhan ini. Maka itu dia mau dia nggak layak. Karena ingat di kita Ulangan ya, di Imamat, kehadiran Tuhan itu bicara kekudusan. Jadi semua orang di sekitarnya harus kudus. Nah, Petrus ngerti itu. Pada masa mereka dia merasa ada sesuatu yang nggak benar dalam hidupnya. Maka dia jauh daripadaku. Ya, kebaikan Tuhan yang membuat orang itu bertobat. Ya, bukan kebaikan kita. Roma ngomong gitu. Jadi kebaikan Tuhan dulu yang Petrus alami membuat dia bertobat. Bukan kebaikan Petrus dulu membuat dia mengenal Tuhan. Ingat ya. Jadi kebaikan Tuhan dulu yang Petrus alami. Bukan kebaikan Petrus karena dia Tuhan nampak kepada dia, bukan. Tapi karena kebaikan Tuhan yang membuat Petrus mengenal Tuhan. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Ya, Tuhan kan tahu yang paling dalam dari hati Petrus tuh. Sebenarnya dia mau gak nih, mau percaya gak, mau ikut Tuhan gak nih, mau jadi penginjil gak nih. Dia takut, makanya Tuhan ngomong jangan takut. Ayat 11. Sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi kalau Anda baca ayat yang paralel di Yohanes ngomong Andreas yang bawa Petrus kepada Yesus. Ya, nanti 4 orang mengikuti Yesus. Di Yohanes ngomong gitu ya, Andreas yang bawa untuk mereka kenal. Dan mereka hebat gini, sekalipun dia diberkati banyak dalam berkat-berkat Tuhan, tapi mereka enggak terikat dengan berkat itu. Ya. Dan mereka rela meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan berkat yang luar biasa itu. Dia mengikut Yesus. Ini bicara panggilan sepenuh waktu. Ya, tidak semua yang dipanggil sepenuh waktu, ya. Tapi ini menandakan bahwa kita harus lebih mengenal sumber berkatnya daripada berkat itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita udah diberkati kan berbalik. Dulu maaf nih masih kere ke gereja, doa pagi, doa malam, doa puasa, lakukan semua. Berkat mulai datang, lupa ke gereja. Cuma kirim perpuluhan persembahan, orangnya nggak pernah nongol. Masih bagus sih ya, betul nggak? Betul nggak? Tipenya gitu. Nah, ada yang diberkati apapun nggak pernah kirim lagi, cuma minta Pak tolong doain saya. Ya, saya paling sering gitu dimintain Pak doain saya. Saya pikir dalam hati kurang asem nih orang. Benar saya kenal beberapa. Aduh gitu ya. Ya kondisi nggak kenal Tuhan. Saya nggak tahu dia mungkin mau percaya Tuhan atau enggak ya. Boksu, doain gue ya. Ada apa?
buka resto baru, haleluya. Boksu doain papi saya habis operasi, gitu ya. Tapi memang bukan orang Kristen gitu ya. Udah dah, gue doain deh, haleluya. Mungkin dia mulai percaya kali ya, haleluya. Tapi kalau orang Kristen gitu, waduh, kasihan sekali. Karena kita mengenal anugerah Tuhan yang ada pada kita. Ya harusnya kita mengikut Yesus. Jadi kita lihat ayat ini, kalau Anda renungkan banyak hal yang bisa kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Ingat khotbah saya di bulan Januari kemarin, 3 investasi yang menguntungkan. Yang pertama apa? Merenungkan firman Tuhan. Anda ingin beruntung seumur hidupmu? Merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman yang tertulis. Sebenarnya waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita senang merenungkan Tuhan itu sendiri. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes ngomong gitu. Oke, Tuhan memberkati. How great is our God? With me, how great is our God? And only see how great is our God. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God. How great. Ayo kita bangkit berdiri. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Oh, Hana makara masakata hana karamate, hona makata hana karamasiki, him karamata hana karamata he, hona makara masiki rabase. Hanamakata hanamakana. How great is our God. Bapa, terima kasih buat malam ini untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, karena kami tahu Engkau peduli tentang pekerjaan kami. Engkau ada di tengah-tengah pekerjaan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Dan pekerjaan kami itu bukanlah mengikat kami untuk mengikut Yesus dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Engkaulah sumber berkat buat kami. Engkau yang berkati hamba-hambamu yang melayani. Engkau berkati umatmu yang datang malam ini. Bahkan yang sedang mengikuti acara ini dengan streaming. Tangan kasih-Mu yang ajaib menjamah setiap kami. Mengubah kami, mengubah cara pandang, cara pikir kami. Menopang dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang lemah, Engkau yang hari ini berbeban berat, karena rasanya gak kuat. Aku berkata dalam nama Yesus, kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan. Bangkitlah di dalam Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Kau punya kerinduan dengan hati Tuhan. Hatimu diubahkan, hatimu dibeban oleh kasih Allah di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasihku, pulanglah malam dengan Tuhan. Pulanglah dengan anugerah dan kebaikan dan pertolongannya yang tidak pernah habis. Mulai malam ini sampai Dia datang. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat itu. Semua diberkati, katakan amin.